Shalom saudara semua, kita mulai lagi ibadah minggu kita yang pasti akan ada tuntunan Tuhan. Sehingga ini bukan hanya sekedar khotbah, tetapi tuntunan Tuhan melalui masa-masa yang Tuhan akan sediakan buat kita. Yuk kita mulai dulu dengan doa. Bapak terima kasih, hari ini kami kembali menerima anugerah Tuhan, dituntun, dipimpin di dalam kebenaran. Lewat firman yang keluar dari mulut Allah sendiri yang tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang kau perintahkan dan berhasil kemana kau suruh. Kami percaya bahwa apa yang kami dengar ini bukan suatu hal yang datang dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri, dan ditujukan pada kami. Di tengah keadaan apapun juga, berita-berita yang negatif sekalipun, keadaan kami mungkin yang kurang baik, tetapi kami tahu, ketika ada tuntunan Tuhan, kami sedang menuju kepada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Sebab itu, kami buka hati, di dalam nama Yesus, kami siap. Mari kita yang siap katakan, Amin. Baik saudara-saudari, kita akan mendapatkan firman Tuhan yang juga merupakan kelanjutan dari minggu lalu, karena Tuhan mempersiapkan kita untuk masuk dalam masa penuaian. Seperti yang dia janjikan kepada gerejanya, bahwa hari-hari ini ke depan, bahwa kita akan melihat suatu masa tuaian yang luar biasa yang kita dapat dari Amos 9 ayat 13, bahwa masa berkat yang besar akan datang, pekerja masih akan menuai, memanen, ketika tiba waktu membajak. Mereka akan masih menginjak-injak sebuah anggur ketika tiba waktu untuk panen baru. Anggur manis akan menetes dari pegunungan dan mengalir dari bukit. Ini akan menjadi suatu masa yang luar biasa yang panen tidak akan habis-habisnya, saudari. Tetapi untuk itu kita sudah dapat tuntunan Tuhan, ya, bahwa kita harus menyiapkan. Kita harus membangun. Kita menuai, maka kita harus menyiapkan dulu. Dan dimulai dari kita. Beberapa saat lalu kita mulai bahwa salah satu penghalang untuk kita mulai menuai atau membangun adalah rendah diri kita. Tuhan sudah mengajarkan kita untuk bangkit. Dan minggu kemarin pun kita melihat apa yang harus mulai kita lakukan, apa yang harus mulai kita bangun. Dan itu kita harus kenalin prinsip dulu, bahwa kita harus melihat prinsip, what do you see? Apa yang kita lihat? Milikilah gambaran masa depan yang Tuhan sedang bangun bagi Anda. Dan itu mungkin gambaran, tetapi itu adalah suatu langkah iman karena itu tertulis di dalam firman, saudari. Iman adalah suatu reaksi positif atas apa yang Tuhan sudah sediakan. Bukan untuk Anda mendapatkan, tetapi reaksi positif, reaksi percaya Anda atas apa yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi Anda. Dan di daerah inilah, ya, daerah Anda melihat, itulah yang diserang. Pikiran Anda dan saya, imajinasi kita, itulah diserang oleh si iblis. Kita sudah melihat banyak hal yang diserang. Kalau Anda mau lihat lagi, lihat yang minggu lalu, review minggu lalu, ya tuntunan Tuhan minggu lalu. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip what do you see? Siapa yang akan kita lihat? Siapa yang kita lihat? Saudara, kita harus pegang. Segala sesuatu kita pegang dengan prinsip ini, maka kita akan membangun, menuai. Contohnya kita lihat dulu kan Daud, saudara, ketika mengalahkan Goliat, dia melihat, orang-orang Israel melihat Goliat adalah orang yang tidak mungkin, tentara yang tidak mungkin dikalahkan, tetapi Daud melihat Goliat adalah orang yang tidak bersunat, artinya tidak punya janji Allah, mau menghadapi pasukan Allah semesta alam. Dia melihat Allah yang dilawan oleh si Goliat, bukan dia. Dan dia melihat Goliat adalah musuh Allah yang gak punya perjanjian. Lalu juga Anda bisa melihat juga dengan kejadian 10 pengintai. 10 pengintai melihat apa yang terjadi, ataupun orang-orang musuh-musuhnya yang harus mereka hadapi. Tetapi 2 orang, Yosua Kaleb ini pada akhirnya melihat pada Tuhan. Jadi apa yang Anda lihat itu penting. Kita akan pakai prinsip ini, saudari. Nah, kalau kemudian Tuhan mengasih unjuk kita tentang membangun itu, harus ada sesuatu yang kita mulai. Amin. Dan saya kasih perumpamaan seperti membangun sebuah gedung. Membangun sebuah gedung, Anda harus mulai dengan fondasi. Segala sesuatu untuk Anda menuai pun, Anda harus mulai fondasi. Kalau dibilang menuai, saya harus menabur, apa fondasinya? Makanya saya pakai gambaran gedung, karena prinsipnya sama. Harus dimulai fondasi. Fondasi adalah sesuatu yang awal. Oleh sebab itu, Tuhan telah memberikan kita fondasi untuk segala sesuatu membangun. Ketika dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dia telah memberikan fondasi.
Fondasi itu, saudara-saudari, adalah penting. Dan itulah awal dari segala sesuatu. Kita sudah kasih minggu lalu dari Kejadian 1:27-28. Bahwa fondasi kita, segala yang kita bangun, harus menjadi kita menurut gambarnya. Ketika Tuhan berkata bahwa dia menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan, saudara, kita sudah melihat minggu lalu ini bicara bukan tentang pernikahan, tetapi ini bicara tentang keluarga. Karena Adam nggak bisa milih Hawa saat itu, Hawa tidak bisa milih Adam saat itu. Kalau pernikahan, bisa milih. Tapi Tuhan mau sembunyikan di sini, sehingga bisa disingkapkan bagi kita yang terus mau dekat dan mau melihat jauh lebih dalam. Ini bicara keluarga, saudara-saudari. Amin. Tuhan mau mengatakan bahwa justru di dalam keluarga Allah terbentuk karakter-karakter ilahi. Nggak semua orang menikah, tetapi semua orang bagian dari keluarga. Amin. Ya, jadi keluarga adalah gambaran Allah, di mana karakter-karakter ini terbentuk, saudara-saudari. Dan ketika Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, itu bicara bukannya jumlah, punya anak banyak. Bukan. Bumi semakin banyak orang sekarang, kita makin kelabakan bagaimana menyediakan pangan untuk mencukupi semua ini. Tetapi Tuhan mencatatkan karakter ilahi, karakter Allah. Amin. Dan Anda tahu Tuhan memberkatin ketika Tuhan sudah menciptakan keluarga laki-laki perempuan ini. Artinya begini, saya percaya bahwa berkat itu, berkat dari Tuhan, datang bersama dengan sistem keluarga ketika kita melihat tujuan Tuhan ataupun juga rancangan Tuhan di dalam keluarga. Bukan tentang pernikahan. Tujuan Tuhan dalam keluarga adalah membentuk kita memiliki karakter, karena di dalam keluarga inilah ada ketidaksempurnaan, tetapi kita bisa belajar menutupi ketidaksempurnaan, menutupi kesalahan, menutupi kekurangan, memberi yang terbaik, bukan menuntut, dengan cara menumbuhkan karakter kasih yang adalah gambaran Allah. Amin ya. Nah, dan juga di dalam Keluaran, masa-masa genting buat orang Israel, Musa menegaskan bahwa seharus orang-orang tua, muda, anak-anak, anak perempuan, semua harus keluar. Itu bicara keluarga, saudari. Dan bahkan dikatakan kambing, domba, lembu, sapi juga harus ikut untuk perayaan untuk Tuhan. Dan disinilah juga ditambahkan prinsip keluarga adalah bagian untuk beribadah. Keluarga adalah bagian beribadah kepada Tuhan. Kadang kita pikir ibadah sama Tuhan adalah di gereja. Ibadah sama Tuhan adalah melakukan, saudara, melakukan hal-hal yang luar biasa di luar penginjilan sana sini, itu nggak salah. Tetapi kalau Anda melupakan keluarga untuk membawa mereka beribadah, ataupun keluarga menjadi ibadah kita, tempat ibadah kita lupa pada fondasi awal. Saudara, saya bukan untuk memperdebatkan, tetapi saya percaya ini tuntunan Tuhan. Amin. Nah, kemudian juga Anda ngelihat di sini bahwa fondasi adalah sesuatu yang ada di dalam, bukan yang ada di luar. Nggak kelihatan, jadi internal, bukan eksternal. Banyak orang ribut, dia nggak bisa membangun hidupnya, karena nggak ada yang topang. Dia melihat sekelilingnya. Saudara, Tuhan bilang, dari dalam kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Apa itu yang di dalam? Manusia baru kita, saudari. Nah, ada beberapa hal yang Tuhan mau tambahkan, maka saya akan mulai, bukan mengulang, saya juga akan tambahkan di sini apa yang dari minggu lalu belum lengkap. Dalam Kejadian 1 ayat 27 ayat 28, ketika tadi kita pakai, ya, minggu lalu kita nggak lihat hal ini. Ketika Tuhan sudah memberkati, menyuruh mereka beranak cucu bertambah banyak, dan kita tahu itu bicara tentang karakter ilahi, Tuhan katakan taklukkan itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di langit, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi, saudara. Terjemahan aslinya binatang buas yang bergerak. Oke ya. Nah, saudara-saudari, Tuhan suruh taklukkan dan berkuasalah. Saya percaya Tuhan ini sudah melihat ketika Tuhan menyampaikan ini, pewahyuan ini di dalam Kejadian 1 ayat 7-8, Tuhan sudah melihat
ada kemungkinan hal manusia akan jatuh dan terjadi, Adam dan Hawa jatuh, sehingga akhirnya ciptaan Tuhan ini tercemar. Tuhan menciptakan manusia dengan esensi seperti dia, tetapi ketika kita jatuh, esensi kita jadi tercemar. Sehingga ada hal-hal yang datang dari esensi binatang yang disebut di sini. Kenapa hanya disebut ikan, burung, binatang? Sebab Tuhan ciptakan juga pohon-pohon. Kenapa nggak disuruh berkuasa atas pohon-pohon? Karena ini bukan bicara secara literal. Bahwa ikan-ikan secara benda hidup ini bukan, saudara. Ada maknanya. Kita mulai. Binatang yang merayap. Binatang yang merayap itu apa sih maksudnya? Saudara, binatang yang merayap adalah identik. Binatang buas, istilah yang bahasa aslinya binatang buas yang bergerak. Binatang buas identik dengan sesuatu yang sifat-sifat kebuasannya, kekejamannya, terus dikuasai oleh nafsu, saudara, dikuasai oleh insting. Ya, saudara. Bahkan ketika binatang ini, ketika mereka ketika mereka melakukan, buat mereka, ini seks adalah suatu nafsu, suatu insting doang, bukan kasih. Lalu binatang ini jarang ada kesetiaan. Dan biasa sifat binatang-binatang ini adalah mau mereka yang terutama. Mereka nggak berbagi. Justru binatang-binatang lain yang lemah akan diperbudak, dijajah, kira-kira kayak begitu, saudara. Inilah yang Tuhan mau kita taklukkan di dalam kita sebagai manusia yang telah jatuh, saudari. Ada keinginan-keinginan yang mungkin kejam, dikuasai nafsu, gak setia, mau menjajah, dan Tuhan bilang, kuasai itu. Lalu apa burung-burung udara? Saudara, bukankah burung identik dengan suatu kebebasan? Burung-burung udara ini juga bicara tentang kebebasan, ya. Jadi ada di dalam diri kita, manusia yang jatuh ini, keinginan-keinginan mengedepankan kebebasan. Nggak peduli dengan yang lain. Ini hidupku, terserah aku mau apa aja juga boleh. Aku lakukan apa aja juga boleh. Saudara, nggak bisa. Kita orang percaya, kita harus menguasai dan menaklukkan keinginan, mengedepankan keinginan kebebasan sendiri, lakukan apa yang aku mau, nggak ada pernah ikatan, karena bebas, aku nggak mau diikat. Tanpa ada ikatan pernikahan, hidup sama-sama. Ataupun hal-hal yang lain, saudara. Bahkan juga Anda harus sadari juga bahwa ada orang yang nggak mau terikat pada satu gereja lokal. Karena mereka nggak mau terikat. Saudara, kita harus menaklukkan dan menguasai keinginan-keinginan tidak benar, yang bukan yang datang dari kesegambaran dengan Allah. Kesegambaran dengan Allah adalah kita mau bertumbuh bersama dan berakar. Anda akan berakar pada satu tempat, bukannya jalan-jalan. Maaf, saya harus sampaikan itu, ya. Dan saudara, yang ikan-ikan di laut, ikan-ikan di laut itu identik dengan apa sih? Saudara, ikan itu identik dengan, dari firman Tuhan, adalah makanan yang Tuhan sediakan, saudara. Makanan, ocean, lautan penuh dengan ikan. Dan itu makanan yang sehat. Kita disuruh makan ikan, bukan? Ikan adalah bicara tentang korban. Ini adalah karakter ataupun identitas ataupun hal yang ada dari manusia yang telah jatuh, kita ini, ya, di mana kita memiliki karakter seperti tidak, karena kita tidak mau mengefektifkan apa yang ada. Misalkan dengan malas, minder, nggak mau berkembang. Akhirnya kita jadi korban sistem sosial keadaan. Inilah yang Tuhan suruh taklukkan dan kuasai. Bukan taklukkan kuasai yang seperti yang kita lihat hanya sekedar perkataan secara as if, sebagaimana itu adanya, burung, binatang, bukan itu. Bukan taklukkan pekerjaan Anda. Ketika kita menjadi mengedepankan manusia baru, maka dimanapun kita ada, kita akan berhasil dan sukses. Amin. Jadi itulah. Mungkin Anda bilang, Pak, ini hanya ilmu cocokologi, cocok-cocokin doang. Enggak, saudara. Dalam perjanjian baru pun, Tuhan bilang semua dengan cara yang baik, caranya yang beda. Dalam Kolose 3 ayat 8-10,
Tuhan ngomong, sekarang hendaklah kalian membuang hal-hal yang jahat darimu. Kita manusia yang telah jatuh, ada hal-hal yang jahat, naluri atau dorongan yang jahat. Kuasai, taklukkan, marah, binatang buas kan? Mengamuk, sama. Benci. Anda mulai benci. Karena apa tadi? Banyak hal. Ya, mungkin karena kita jadi korban, merasa jadi korban terus. Ataupun juga karena kita mau bebas mungkin, nggak tahu. Jangan sekali-sekali keluar dari mulutmu perkataan yang caci maki, perkataan yang kotor, ini binatang-binatang buas mungkin saudara. Ya, jangan berbohong satu sama lain. Sebab hidup yang lama dengan segala sifatnya sudah kalian lepaskan. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Saudara lihat, Tuhan begitu baik bahwa Tuhan mau sampaikan bahwa manusia baru ini Anda gak seketika bisa menguasai, menaklukkan hal-hal yang buruk di dalam diri kita, tapi bertahap, saudari. Harus dibangun, diperbarui. Kalau nggak ada dari kita yang selalu katakan saya sudah bisa, tetapi daripada kita semua adalah Tuhan, saya mau diperbarui. Gereja bukan tempat orang-orang yang sudah sempurna. Gereja adalah tempat orang-orang yang mau terus diperbarui, diberesin, saudari. Amin ya. Oleh sebab itu taklukkanlah manusia lama dalam diri kita. Sehingga orang bisa melihat perubahan dalam perilaku, tingkah laku kita, kehendak kita, emosi kita, perkataan kita. Sebagai manusia baru yang mencerminkan Kristus. Lalu kemudian tadi ayat yang sama 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Sekarang penekanannya kita manusia baru karena ada di dalam Kristus. Oleh sebab itulah kita harus hidup di dalam Kristus. Hidupi siapa kita di dalam Kristus. Bukan hidupi, Tuhan saya nggak mampu. Kemampuan saya nggak ada. Anda bukan menghidupi diri Anda, tapi Anda harus memunculkan Kristus yang ada di dalam Anda. Karena dalam firman Tuhan dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20 dari terjemahan TPT, identitasku lama sudah disalibkan bersama Kristus. Jadi sudah disalib identitas kita lama. Kemudian, dan tidak hidup lagi karena paku-paku salib itu telah menyalibkanku bersama-samanya. Dan sekarang hidup yang baru ini bukan milikku karena Kristus hidup di dalam aku. Kristus dan aku menjadi satu karena dia ada di dalam kita. Kehidupan baruku diberdayakan, diaktifkan. Saudara, Anda bisa memberdayakan ketika Anda mengizinkan. Mengizinkan apa? Iman anak Allah, iman Yesus. Di dalam Anda sudah ada iman Yesus. Ketika kita memberdayakan, mengaktifkan iman Yesus, itulah maka kita akan menghidupi siapa kita dalam Kristus. Kalau iman Yesus di dalam Anda, maka iman itu bekerja, maka Anda akan memperlihatkan otoritas dan kuasa dari Kristus. Amin. Ini yang Tuhan mau. Nah, sekarang minggu ini kita mau tambahin lagi, setelah ada tadi tambahkan keterangan, sekarang ditambahin lagi, ya. Kalau minggu lalu kita sudah melihat what do you see, apa yang kita lihat, kemudian who do you see, siapa yang kita lihat, dan sekarang prinsip yang ketiga adalah how do you see, bagaimana kita melihat. Mungkin Anda bingung, tetapi simpelnya begini, bagaimana kita melihat, berbicara menentukan motivasi kita. Ini bicara motivasi, saudari. Dan motivasi yang benar, saudara, yang paling benar, banyak motivasi benar, tetapi yang paling benar, yang paling aman dan paling harus kita pegang, dan memang itu sesuai dengan firman, dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Motivasi yang harus kita pegang, yang memotivasi kita, harus datang dari Allah. Karena itu terang, nggak ada kegelapan, artinya nggak ada cacat, nggak ada celah, sempurna. Dan nggak akan berubah kapanpun juga. Nggak ada bayangan, artinya nggak ada motivasi yang tersembunyi. Amin. Jadi sumber motivasi yang benar, yang membuat kita akan bahagia, nggak kecewa, berhasil, hanya datang dari Allah. Oh, itulah kita akan melihat hari ini, ya, bahwa apa yang kita lihat pada Allah menentukan motivasi kita. Saya ulangin lagi, prinsip what do you see? Ketika kita melihat kepada Allah bukan pada manusia,
Banyak orang melihat pada manusia sehingga memiliki motivasi hanya menyenangkan manusia. Dalam firman Tuhan, kalau aku masih mau menyenangkan manusia, maka aku bukan abdi Allah. Banyak orang melihat kepada manusia karena mereka pikir manusia memberikan keuntungan, maka mereka menjilat. Kadang-kadang benar juga. Banyak orang melihat pada manusia, karena dia orang yang saya kasihi, maka dia memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu karena orang yang dikasih ini, karena manusia yang dikasih ini. Salah? Enggak salah, benar. Tetapi ada yang lebih benar. Karena manusia bisa mengecewakan pada akhirnya. Manusia kadang juga nggak bisa kita puaskan dengan apa yang kita lakukan, tetapi ketika kita menaruh landasan motivasi kita kepada Tuhan, itulah yang sempurna. Oleh sebab itu penting, what do you see? Apa yang kita lihat pada Allah menentukan motivasi kita. Kita akan ambil contoh Saul dan Daud, saudara-saudari. Dalam 1 Samuel 18 ayat 69, saudara, ketika Daud sudah mengalahkan Goliat, dia dibawa ke istana, dikasih jabatan sebagai prajurit, kepala prajurit. Dikatakan Daud berperang bersama Saul. Dia melayani rajanya dengan kebanggaan. Tapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari kota. Segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, memukul rebani, bersukaria dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Laksa itu puluhan ribu, saudara. Ya, dan bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hati sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja jatuh kepadanya. Sejak hari itu Saul mendengki Daud. Saul memiliki motivasi digerakkan oleh apa yang dia lihat bagi dirinya. Ambisi pribadinya. Saul digerakkan oleh ambisi pribadi, dia melihat diri dia. Dan sehingga ketika dia melihat diri dia bahwa dia memiliki ambisi pribadi yang bisa terhalang oleh Daud, maka yang dia lakukan kemudian adalah keesokan harinya roh jahat Allah berkuasa pada atas Saul. Saudara, ini kita nggak bahas tentang ayat ini secara makna yang ini adalah ayat yang harus diterangkan karena disebut roh dari Allah, roh jahat yang daripada Allah. Nah, ini harus kita terangkan, tapi jangan pakai kesempatan ini, saudara. Tetapi kita lanjut aja, kita hanya mau melihat motivasi. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-harinya. Adapun Saul ada tombak di tangannya, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baik aku menancap ke Daud ke dinding. Tetapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Karena Saul melihat Daud sebagai ancaman atas ambisi pribadinya. Dia digerakkan oleh roh jahat. Tetapi Anda melihat pada Daud, saudara-saudari, ini adalah Daud yang sama, yang memenangkan pertempuran. Tetapi dia masih mau main kecapi buat Saul ketika Saul resah, saudara. Dan bukan itu aja. Ini kejadian pertama. Kemudian dalam 1 Samuel 19, tadi 18, jadi ada jeda waktu kemudian. Terulang lagi kejadian ini. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombak di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tapi Daud mengelak tikaman Saul. Sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Yang kedua kali, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Daud, kok yang pertama dia mau bunuh, sekarang dia masih mau ya main kecapi buat Saul. Kenapa, saudara? Karena Daud dikuasai, dimotivasi oleh kasihnya kepada Tuhan. Buktinya apa? Saudara, buktinya adalah dia lebih suka, apalagi setelah dia mau dicoba bunuh, dia akan lebih suka menjadi gembala kembali daripada ada di istana. Tapi dia melihat adalah kehendak Tuhan untuk dia ada di istana. Amin. Kalau bukan karena dia mengasihi Tuhan,
dia nggak akan lakukan itu, karena nyawanya terancam. Anda bisa lihat itu kan? Jadi, Daud melakukan karena dia memiliki kasih Tuhan. Bukan ambisi pribadi. Firman Tuhan, siapa yang mengasihiku akan melakukan kehendakku. Bukan itu kan? Itu bukan yang disebut di dalam firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang mau mengikuti Tuhan, adalah orang yang akan melakukan kehendak Tuhan. Dalam perjanjian baru menyampaikan itu. Melakukan kehendak Tuhan, bukan karena takut, tapi karena kasih. Dalam perjanjian lama mungkin kita takut. Tapi sekarang kita sudah mengalami kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. 1 Yohanes katakan, inilah kasih itu Bapak Allah, ataupun Yesus telah mati buat kita. Kita ngelihat juga bagaimana Daud, karena kasih kepada Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan, bukan ambisi pribadi. 2 kali dia mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Lalu suatu saat ketika Saul dan Jonathan mati, lalu ada orang Amalek membawa berita bahwa Saul mati. Dan mati karena dikatakan di dalam 2 Samuel 1, ya, Saul minta pembawa tombak itu ya membunuh Saul, dan orang Amalek itu bilang dia lakukan. Maka Daud membunuh orang Amalek itu dan berkata di dalam 2 Samuel 1 ayat 13-14. Kemudian bertanya Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, asalmu dari mana? Aku ini perantauan orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Dia bicara tentang Saul. Orang lain menganggap Saul itu musuh. Dia mau membunuh si Daud. Dia udah gak beres. Tapi Daud tetap menganggap Saul orang yang diurapi Tuhan. Karena dia gak penting apa yang dikatakan orang. Sehingga dia bisa memiliki motivasi yang benar karena kasih Tuhan. Sehingga tindakannya benar, saudara. Amin. Hari-hari ini, kita harus balik kepada kebenaran ini. Kadang-kadang kita memiliki motivasi yang salah. Tindakannya benar. Mungkin. Tapi banyak kali motivasi salah, kan tindakan pun akan salah. Kadang-kadang kita punya motivasi yang salah. Tindakannya benar, motivasinya salah. Tindakannya memberi. Benar, motivasinya salah. Mendapat pengakuan. Kadang tindakan benar. Motivasinya cukup benar. Kita melakukan sesuatu yang baik demi manusia karena kasih. Tapi ada yang lebih benar, yang paling benar adalah kita melakukan karena Tuhan, saudari. Firman Tuhan katakan, barang siapa menuruti firman itu, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi kalau Anda memiliki kasih Allah, ataupun Anda mengasihi Tuhan, maka akan menuruti firman-Nya dengan kata lain. Tetapi kemudian dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, lihat, kita mengasihi, kita bisa mengasihi Tuhan nih, sehingga bisa melakukan firman-Nya, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan bukan itu, jadi kita harus lebih dahulu melihat kasih Tuhan, supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Harus lebih dahulu bukan melihat, tapi mengalami. Ketika saya mengatakan melihat, itu arti mengalami. Kita harus melihat, mengalami dulu keindahan-keindahan Tuhan, saudari. Amin. Ini, ketika kita melihat keindahan-keindahan Tuhan, maka kita akan juga mau melakukan demi Tuhan. Ketika kita melihat keindahan kasih Tuhan, maka kita mengasihi Tuhan, jadi mengasihi Tuhan dan melakukan karena mengasihi Tuhan. Bukan karena ketakutan, itulah motivasi yang benar. Saudara, banyak dari kita melakukan sesuatu tanpa kita sadari. Motivasi ini kadang begitu licik, saudara. Kadang kita pun gak sadar. Oleh sebab itu kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu supaya kita akhirnya bisa melihat motivasi kita. Kadang kita melakukan dan beribadah, motivasinya adalah supaya Tuhan memberkati saya. Saudara enggak? Motivasi yang benar adalah saya
mengasihi Tuhan, oleh sebab itu saya mau beribadah. Saya mau mengasihi Tuhan, oleh sebab itu saya mau berubah menjadi orang yang benar, berlaku benar, berbuat benar, berkata benar, bertindak benar. Bukan karena takut, kalau saya nggak berbuat benar nanti dihukum Tuhan. Kalau saya berkata bohong nanti saya mengalami yang buruk. Bukan itu, saudari. Tuhan adalah Bapa buat kita dan Dia tidak mau mendatangkan yang buruk buat kita. Tetapi hal yang benar adalah saya melakukan sesuatu karena saya mengasihi Tuhan. Dan untuk mengasihi Tuhan, saya harus lebih dahulu mengalami kasih-Nya. Untuk saya menjadi indah, saya harus melihat dulu keindahan Tuhan. Harus dulu, saudari. Sebab inilah yang harus kita lihat. Saya mau memberikan beberapa tes pada Anda, contoh yang bagaimana kita harus melihat keindahan Tuhan. Dan kadang kita tanpa sadar, kita jarang mendahulukan melihat keindahan Tuhan. Coba saya tanya, apa yang Anda lihat lewat perumpamaan ini? Perumpamaan tentang talenta, ada seorang tuan yang hendak mau pergi ke luar negerinya ataupun ke berpergian, lalu dia panggil hamba-hambanya, kemudian dia kasih yang 1 5, yang 1 3, yang 1 talenta. Lalu dia pergi. Kemudian ketika dia balik, yang 5 menghasilkan 5 lagi, yang 3 menghasilkan 3 lagi, yang 1 nggak menghasilkan apa-apa, dan dia marah yang 1 karena dia bilang tuannya picik. Apa yang Anda lihat yang membekas dalam kejadian ini? Banyak orang melihat bahwa kita harus kembangkan talenta. Enggak salah, tetapi ada yang lebih benar. Tidakkah Anda pikir bahwa tuannya itu begitu baik karena mau berbagi? Dia nggak harus mempercayakan hartanya, tapi dia percayakan. Bukankah itu Tuhan yang baik? Inilah melihat keindahan Tuhan. Itu adalah perumpamaan tentang Tuhan. Kenapa kita iri hati akan sesuatu pada orang? Karena kita fokus kita kepada benda, materi, pada diri kita. Kenapa saya dipercayakan sedikit, orang lain lebih banyak? Kenapa saya hanya berhasil lebih dikit, orang lebih banyak? Karena fokus kita salah pada diri kita, pada apa yang dipercayakannya doang itu. Tidak berfokus pada Tuhan. Tuhan, saya nggak layak kok Tuhan percayakan ya. Itu dia. Lalu apa yang kita lihat pada perumpamaan anak yang hilang? Ini perumpamaan terkenal dalam Lukas 15. Anak bungsu yang membayangkan harta, atau mungkin anak sulungnya itu juga nggak kenal bapaknya. Kenapa kita nggak berfokus? Ini bapak luar biasa baik. Dia baik kepada anak yang bungsu, dia baik kepada anak yang sulung. Ini Bapa yang sangat mengasihi. Dan ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Allah mau kita melihat dia adalah Bapa yang sangat mengasihi. Lalu apa yang Anda melihat ketika dikatakan dalam Kejadian 26 ayat 12, itu masa susah, masa kering. Ishak menabur di masa kering dan mendapatkan 100 kali lipat. Anda lalu mau ikut-ikut, oh ya saya harus menabur. Walaupun saya sulit, supaya dapat 100 kali lipat. Saudara, kita salah. Kenapa kita nggak melihat bahwa, waduh, kita punya Tuhan yang luar biasa murah hati, yang mau memberi hasil itu berlimpah, yang kau memberi kita itu berlimpah-limpah. Sehingga karena kita digerakkan Allah yang begitu murah hati, saya mau menabur. Kenapa nggak mau menabur? Rugi kalau nggak menabur. Karena Allah yang saya punya adalah Allah yang memberi hasil yang berlimpah-limpah. Kalau saya nggak nabur, saya nggak dapat apa-apa. Oleh sebab itu rugilah saya. Karena kalau saya nabur, pasti diberikan hasil yang berlimpah. Bukan dasarnya ketakutan. Saya harus menabur. Kalau enggak, dihukum. Bukan itu, saya harus berkorban. Bukan berkorban. Iya kan Pak Isa menabur di masa kering. Kan itu masa susah. Iya benar, tapi motivasinya yang salah kalau kita bilang, saya harus berkorban. Bukan. Apa yang kita dapat korbankan lagi, Tuhan yang sudah berkorban buat kita atas segalanya, apalagi Tuhan sudah bayar semuanya. Kenapa kita nggak lihat bahwa dia adalah Allah yang memberi hasil berlimpah? Rugi saya kalau nggak menabur. Amin. Jadi inilah, marilah kita melihat keindahan Tuhan, supaya kita bisa memotivasi. Tindakan motivasi kita harus dasarnya karena melihat keindahan Tuhan. Maka perbuatan kita baru beres, karena motivasi kita benar, saudari. Amin. Jadi untuk rekap ini ringkasannya, untuk kita bersiap membangun karena Tuhan sedang dan menyiapkan kita untuk menuai ataupun melihat apa yang
Tuhan sudah bangun buat masa depan kita, maka kita harus memiliki gambaran yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita. Karena sejak Adam jatuh, saudari, maka fokus Tuhan adalah bagaimana membangun kita. Jangan memiliki pikiran negatif. Jangan apatis. Mulailah lihat, keadaan boleh susah, tetapi Tuhan sedang membangun hidup saya. Lalu Anda cari, apa yang sedang dibangun Tuhan dalam hidup saya? Karena Anda datang bukan dengan suatu kebetulan, tetapi Anda datang dengan suatu tujuan Tuhan. Lalu siapkan fondasi itu. Ya, wow, what do you see? Masa depan yang penuh harapan. Lalu siapkan fondasi itu. Buat Tuhan bekerja di fondasi itu harus bekerja dari dalam, gak penting dari keliling kita. Dari luar mungkin suram, gak ada yang dukung kita, tapi dari dalam lah. Mulai percaya ini cara Tuhan. Dan Tuhan bekerja dalam sistem keluarga. Karena lingkaran dalam kita adalah keluarga. Dan Tuhan mau membangun di dalam kita itu manusia baru agar segambar dengan Allah, berkarakter ilahi, dan memanifestasikan iman. Amin. Manusia baru ini memiliki iman Kristus dan itu harus dimanifestasikan, diaktifkan. Lalu kemudian milikilah, dari melihat Tuhan Anda memiliki motivasi yang benar. Karena kita melihat kasih Tuhan, maka tidak mungkin tidak. Kita akan melihat dan menjadi bagian dari masa penuaian. Kita akan menuai bersama-sama. Amin. Haleluya. Kita lakukan, jalankan tuntunan Tuhan ini bersama-sama. Tuhan setia akan memperlihatkan hasilnya kita menuai. Haleluya. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur sesuai dengan tuntunanmu dari hari lepas hari. Dan hari ini kami mendapatkan bahwa apa yang kami lihat adalah penting. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami melihat apa yang Bapa telah sediakan di dalam Yesus Tuhan kami. Yesus telah menyediakan kemenangan dan masa depan buat kami. Apapun keadaan tidak mempengaruhi karena semua dimulai dari dalam kami. Sebab itu kami mau memperhatikan apa yang ada di dalam kami ini. Dan Tuhan juga kami bersyukur bahwa Engkau menyediakan kami keluarga di mana kami bisa di dalam kami ini, karakter-karakter ilahi ini, karakter kasih, keserupaan gambaran dengan Allah sendiri menjadi semakin nyata. Kami dibentuk di dalam keluarga. Kami gak memiliki keluarga yang sempurna, tetapi disitulah kasih kami semakin dinyatakan buat keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kami. Kami bersyukur juga bahwa manusia di dalam Kristus, yaitu manusia baru di dalam Kristus ini juga Tuhan, membuat kami memiliki otoritas ilahi. Sebab itu Tuhan, kami adalah orang-orang yang membawa kualitas Kristus di tengah keadaan. Dan biar juga segala sesuatunya kami lihat padamu Tuhan. Sehingga motivasi kami sekalipun bukan untuk manusia, tetapi Tuhan semata-mata. Karena itulah yang sempurna buat kami. Tuhan, tuntun kami. Roh Kudus tuntun kami. Tuntun umat-Mu. Sehingga kami bukan hanya mencari berkat, tapi kami mencari Tuhan yang adalah sumber berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, kemuliaan, syukur kami berikan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.